Jujur. Yang Alfi mau ditanyakan ngasih Bang Ardiansa, yang mati di sini siapa menurut Herodes? Yohanes, Pak, Ya, ya, Yohanes. Yohanes. Oke, Lalu, kita kunci ya. Yohanes. Terus ya, siapa yang bangkit di sini menurut Herodes? menurut Silakan. Herodes yang bangkit Yohanes. Ya sudah, berarti Yohanes bangkit. Itu menurut Herodes, Pak. Loh, kan yang menggal siapa? Yang menggal Herodes. Nah, terus kata Herodes apa? Apakah Herodes melihat dia bangkit? Itu kan anggapannya bahwa orang yang ada di sini mereka berpikir bahwa itulah Yohanes. jadi gini Jadi sulit aku mengerti kalau Bang cerita Niko, seperti ini. ini keren. Ini cerita lebih keren lagi nih, Pak. Iya, Ini harus cerita lebih keren. Iya, jadi Selesaiin pada dulu aja, Dek. 2013. Dek, jangan lompat-lompat Coba, kayak kelinci, Dek. supaya Selesaiin bisa dulu aja. mengedukasi orang-orang Alfi, yang tidak mengerti. Alfi bukan lompat. Ini lebih keren loh ceritanya daripada Kalau orang-orang Tuhannya Islam Bang Niko. lebih jujur mau membaca Alkitab, ya mereka harus sampaikan sedetail mungkin tentang Alkitab. Iya, jadi pada 2 Raja-Raja 13:21 misalnya nih, suatu kali ketika sedang menguburkan mayat, tiba-tiba mereka melihat segerombolan itu. Mereka melemparkan mayat itu ke dalam kuburan Elisa, lalu pergi. Ketika menyentuh tulang-tulang Elisa, mayat itu hidup lagi dan berdiri. Mayat, ngidupin mayat, nih keren nih Wih, Bang. siapa itu, Pak? Itu Yesus. Elisa. Mana Pak? Di apa? Ini Raja-raja? Elisa ini. Iya, 2 Raja-Raja 13:21. Ini mayat hidupin mayat. Lebih keren pada Tuhan Anda. Tuh. Keren, hidup lagi loh. Nah. Jadi kalau parameter tidak takluk kepada maut itu mati lalu hidup lagi, ini banyak ini yang cerita orang-orang hidup di kitab saudara. Keren. Keren. Ini siapa ini? Namanya ini kawan-kawan. Melemparkan mayat itu ke dalam kubur Yesus gitu. Oh, bukan, Elisa. 2 Raja-Raja 12. 2 Raja-Raja 13. Kalau parameter tidak takluk kepada maut di 1 Timotius 6:16 tadi adalah orang mati lalu hidup lagi. Itu banyak yang hidup lagi gitu di sini. 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke 20. Bacalah satu Ayat perikop berapa? itu. Ayat berapa? Iya, 20-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun. Mayat hidupin mayat. Betul Pak itu. Loh, tidak takluk kepada maut kan? Jadinya kan? Iya. Ya. Berarti bukan cuma tidak Yesus. Berarti bukan cuma Yesus. Iya. Ayo, mau kemana? Mau lari kemana, Pak? Mau kemana? Mau kemana, Mau Pak? kemana? Ayo. Saya lagi Ayo. cari tempat duduk supaya lebih terang. Mau kemana, Pak? Ayo, bukan cuma Yesus berarti ya? Ini Elisa ya, bukan Yesus ya. Ini Elisa ya. Coba gini. Bukan cuma Yesus yang mati bangkit lagi. Coba buka Matius 27:50. Matius 27:50. Matius 27. Hah? 27, yes. Matius 27:50. Coba. Kalau yang bangkit banyak loh ya. Bangkit dari mati kan? Coba kita cek. Banyak. Coba Matius 27 ya. Coba baca. Nih, 27:50. Ayat berapa? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Terus baca 50, 51, 52 gitu. Ya, lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah gitu. Kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Nah. Itu banyak tuh kuburan orang-orang kudus yang udah mati bangkit lagi. Caranya bukan cuma Yesus yang bangkit lagi.
Iya, itu Pak. Lah iya, berarti bukan cuma Yesus satu-satunya orang. Iya, berarti bukan cuma Yesus yang satu-satunya orang yang bisa mati bangkit lagi, bukan cuma Yesus. Iya. Iya. Lanjut Kematian deh. Yesus, dia membangkitkan ribuan orang, jutaan orang. pada masa- Jangan ngarang, itu belum mati Yesus. Yesus belum mati. Yesus sudah mati Pak, perikopnya di atas ya. Yesus mati mulai dari jam Iya, 12. tapi di situ itu, 8. tapi di situ itu belum mati. Sudah Pak, perikopnya di atas kan Yesus Aduh, mati. mak. Lalu tabir bait suci terbelah dua. Maka terjadi gempa jadi bumi, bukit-bukit gini, terbelah. Wong Yesus Pak aja Niko. belum bangkit kok. Gini, Yesus kan mati, oke lah. Yesus Iya. udah mati, Yesus belum bangkit, tapi orang lain yang udah bangkit. Berarti duluan siapa, Pak, bangkitnya? Yesus kan mati Orang masuk kudus. di alam maut. Di alam Loh. maut itu rohnya tidak mati Pak. Kan Tubuhnya kan yang ketiga, hari yang ketiga. Lah itu Iya. pada saat Yesus mati, orang kudus sudah bangkit. Duluan mana? orang kudus. kan dia mati Pak, itu mulai jam 12 malam. Duluan mana? Yesus mati pada hari pertama, orang kudus bangkit pada hari yang pertama. Ayo. Iya. Lah iya, Dia duluan mati mana? langsung ke alam maut. Yesus mati Iya, duluan hari mana pertama. bangkitnya? Bangkitnya duluan mana? Orang kudus atau Yesus? Yesus Orang Pak kudus. ketika mati. Astagfirullahaladzim. Akalnya bener-bener Jadi Yesus mati ini mendatangi orang. mereka di alam maut, Kacau. Ditebus. Bangkitlah Jadi mereka. yang Itu luar jadi biasanya gini Yesus. Pak Niko, kita satukan dulu parameternya gitu. 1 Timotius 6:16 ini dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini gimana tafsirannya gitu? Kita satukan dulu nih parameternya. Kalau dikatakan iya, kalau dikatakan orang yang tidak takluk kepada maut ya, dialah yang tidak takluk kepada maut itu adalah orang yang mati dan bangkit lagi, itu banyak berserakan di kitab saudara gitu. Tafsirannya adalah Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Oh jujur, orang yang tidak takluk kepada kematian maut itu coba aja buka Elia dengan Enoch, itu nggak mati dia, langsung ke surga. Itu baru Tanpa ditebus langsung ke surga ya. tanpa ditebus-tebus dia. Coba buka bahwa Elia. menerimanya kembali. Yesus memberikan Gimana? nyawanya Elia itu tidak menerima mati. kembali menurut kehendaknya Yesus. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu. Kalau merujuk ke Timotius tadi, itu malah kenanya bagusnya ke Elia, karena Elia itu nggak mati, langsung ke surga dia. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya, menurut Aku kehendak Yesus. berkuasa Tidak ada memberikannya yang bisa dan mengambil berkuasa nyawa Yesus. mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, Iya, siapa bapak? itu. Siapa bapak? Iya, Bapak. bapaknya itu, bapaknya, Yesus bapaknya. Tuhan bukan? Bapa, ya, Iya, Tuhan Pak lah. Tuhan Tritunggal. Ah, Tuhan. Yesus siapa? Yesus Tuhan. Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Ah, berapa Tuhan? Tuhan. Firman Tuhan. Kemana? Kalimatullah. Tuhan itu satu, Pak, seperti firman kita Tuhan. kan. Siapa yang satu itu? Siapa yang satu itu? Firmannya yang masuk ke berinkarnasi dalam manusia. Siapa yang satu itu? Kalimatullah. Kalimatullah. Kau paham kalimatullah tidak? Oh, kamu nggak paham Firman kalimatullah. Mana ada kalimatullah di Bible? Ya, Kalimatullah firman- itu firman Tuhan, firman Allah. iya, kalimatullah itu menurut Anda apa? Firman. Oh, firman. Tuhan. Mhm. Sekarang Yeshua itu daftar Elohim atau Amar Elohim? Apa itu? Anda bahas-bahas teks Al-Quran, teks Hebrew sendiri aja Anda nggak tahu. Anda Itu kalimatullah bahasa Ibrani. Dafar dan Amar itu bahasa Ibrani. Anda melipir-melipir ke bahasa Arab Al-Quran. Bahasa kitab sendiri nggak tahu. Nah, kenapa ini harus melipir-melipir? Yang lurus-lurus saja. Loh, Anda bawa-bawa kalimatullah itu bahasa Al-Quran. Ya, terus Loh, kenapa dipakai-pakai frasa-frasa Al-Quran? Frasa kitab Anda sendiri Anda nggak tahu. Sebentar, Pak. Sebentar, Api. Saya tanya dulu, Pak Gue. Saya mau bawa abang ke Yohanes 1:1 sampai ke 14.
pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Nah, lalu ke Yohanes 1:14, firman itu adalah firman telah menjadi manusia ya. Nah, sekarang yang saya tanya, Pak, yang menjadi manusia Theos atau firman Theos? Yang menjadi manusia adalah bagian dari Theos. Gimana? Oh, Theosnya terbagi-bagi. Yang menjadi firman itu bagian dari Theos. Oh, berarti Theosnya terbagi-bagi. Berkomposisi gitu. Iya. Bahaya. Theos kamu berkomposisi. Yesus itu berasal dari Allah. Oke. Jadi yang saya tanya, Pak, di Yohanes 1:14, Theos yang menjadi manusia atau firman Theos yang menjadi manusia? Ini. Yang Yohanes 14, ya Yohanes 14. Tinggal sesaat lagi dan dunia tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Bapakku dan aku di dalam dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa itu kenapa kau lari ke situ sih? Di dalam semua. Jadi yang di luar siapa? Iya, makanya saya tanya, Pi. Yang menjadi manusia itu Theos atau firman Theos? Itu. tunggu. Itu kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapak dalam aku di dalam Bapak. Itu kok di dalam semua? Di luarnya siapa? Kok di dalam semua? Kepenuhan dong. Apa gak sempit Saya mau itu ke di dalam situ, Pi. semua? Saya mau ke situ, Pi. Makanya Yohanes 1:14 di situ dikatakan firman telah menjadi manusia. Akan timbul kan pertanyaan, yang menjadi manusia ini firman Theos, firman Tuhan, ataukah Tuhan itu yang menjadi manusia? Tuh. Yesus berasal dari Bapa. Jadi Bukan itu pertanyaan saya, Pak. Yohanes 1:14. Yang menjadi manusia itu firman Theos ataukah Theos yang menjadi manusia? Coba buka, Pak, Yohanes 1:14. Dia ini harus dibantu ini kayaknya nih. Iya. Jadi gini, Bang Rek, ini ilmu untuk Anda nih ya. Aku bukannya sok tahu nih ya. Aku cuma membacakan. Coba Yohanes 1:14. Iya, ini Yohanes 1:14. Ini aku cuma membacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini berbunyi kayak hologos, sars egeneto, kayak esekinosen, en human ya, human, kai dan seterusnya. Di sini yang menjadi daging itu sars ini ya, itu adalah hologos. Kayak hologos dan hologos, sars itu daging, egeneto itu menjadi, dan sang logos itu menjadi daging gitu. Nah itu. Kalau mau jujurnya gitu, Pak, bacanya konsekuensinya kalau Bapak mengatakan bahwa firman itu adalah Theos, terpaksa Anda harus menelan pil pahit bahwa yang masuk di dalam perut Maria itu adalah Theos. Itu. Terus apa? Lalu kenapa? Azan di sana. Iya, gini Bang, di kitab Abang ini banyak kata firman, tapi asal katanya itu ada dari 3 versi. Kalau dari Yunani ya, ada rema, ada logos, ada ipo, gitu. Ya, kan firman kan itu.
Iya, Firman tiga-tiganya berasal dari dipukul mana? rata. Tiga-tiga kata ini memang dipukul rata. Semua terjemahannya sebagai firman. Firman berasal dari mana? Sekarang definisi firman itu apa sih? Apa firman? Definisi firman itu Anda melipir ke kalimatullah. Nanti saya tanyain ya kan. Loh, Yeshua kalimatullah itu sama dafar firman Elohim. bedanya apa? Ya udah, gini aja, Bang. Ya. Ya, nionnya 1 butir 1. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Beresit haya hadafar. Hadafar ya. Ha di sini defin artikel, di sini dafar Elohim. Jelas? Nah, sekarang kalau kita ke perjanjian lama ya, Genesis 1 butir pertama atau ketiga nih, kai epen hoteos genitito pos kai egeneto pos tuh. Di sini menggunakan kata epen, kata kerja dari kata ipo. Nah, makanya kalau kita lihat di teks Hebrew, dia itu menjadi mana tiga ini? Wayomer, Elohim, ya, Yehi dan seterusnya. Di sini menggunakan Amar Elohim, bukan Dafar Elohim. Tapi ini semua diterjemahkan oleh Lai sebagai firman. Nah, lalu ini juga pada Yohanes 17 butir 8. Ini kan terjemahannya gini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini ada kata firman. Berasal dari kata mana? Remata. Akar katanya rema. Hotita, remata, dedokas, moi, dedoka, autois, dan seterusnya. Nah, ini dari rema. Kalau semua firman Anda klaim itu adalah Yesus, bisa nggak di sini terjemahannya? Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka. Bisa nggak? Ya, firman itu kan setelah menjadi manusia kan jadi Yesus. Ya, jadi di sini sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus gitu. Bagaimana? Itu kan firman. Iya. Firman setelah jadi manusia kan. Ini firman juga, ini firman juga, ini firman juga. Ini kalimah nih. Nah, ini kalimatullah nggak? Ya. Oh iya, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka gitu. Yesus itu sudah jadi manusia. Oh, iya. Jadi firman di sini. Jadi firman di sini apa? Firman itu firman Allah, firman Tuhan. Iya, baca dulu Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu ya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, firman di sini apa? Datang daripadamu. Tuh. Kau baca sendiri. Aku nanya firmannya. Firman di sini apa? Ya, kalau firman itu sudah, iya, kalau firman itu sudah menjadi Yeshua ben Yosef, jadi firman yang diterima Yeshua itu apalagi firman? Firmannya dua, datang daripadamu. Ini sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti ada firman lagi yang disampaikan kepada siapa? Yeshua kan? Aku datang daripadamu. Bahwa aku datang daripadamu itu. Kuclu, tapi substansi kita tadi membahas kata firman. Ya, itu loh, dijelaskan sendiri. Gak, kamu jangan sepenggal itu. Kamu baca aja bawahnya. Iya, ini kan yang disampaikan. Disampaikan mereka apa itu? Disampaikan kepadaku. Jangan dipotong. Kamu yang keciduk motong-motong. Nah, sebab segala firman yang engkau kamu ini kan baca dari atas dulu. Dan mereka menerimanya. Sebab mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Kita baca dari atas. Kita baca dari atas. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini siapa? Yesus. Ku di sini siapa? Yang engkau sampaikan padaku Yesus. Ku di sini siapa? Yesus gitu, Pak. Oh, kali Segala firman yang engkau sampaikan padaku telah kusampaikan. Ku di sini siapa? Ku di sini siapa? Lihat atasnya dong. Ku di sini siapa? Nah. Itu Yohanes berapa?
Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini Itu padahal hologos. 1000 besar loh. Rema yang ku sampaikan kepada Remai apa? Nah, Rema kan? Segala rema yang kan? kau sampaikan kepada hologos telah disampaikan. Nah, Rema sama hologos itu dipukul rata nggak terjemahnya jadi firman? Yesus itu kan hologos. Iya, saya tahu. Nggak ada dia bilang, nggak ada saya bilang dia ingus. Hologos dia itu. Berarti gini, Pi, hologos menerima Rema. Macam mana kau ini? Makanya kalau Bang Rekwe itu nggak paham sama apa yang terdapat di dalam kitab Bang Rekwe, jangan sekali-sekali menyentuh frasa Al-Quran tentang kalimatullah. Itu isim idofah gitu. Tahu nggak isim idofah apa? Apa? Nah, sekarang mereka Dia tahu bawa bahwa kata yang kalimatullah dikatakan pada gitu. itu Isim berasal idofah daripada nggak tahu. Sok-sok bawa kalimatullah gitu. Nah, ya. Dikiranya bakal murtad gitu kami. Oh, mana bisa? kalimatullah dan firman apa bedanya? Bre, pada saat Allah mengatakan kul, ya, dia itu menjadi tuh. Jadi ya, kun, maka jadilah dia, fayakun tuh. Nah, itu yang disebut sebagai kalimatullah tuh. Kasih contoh, Pi. Apakah pulpen di situ apa, Pi? Jadi harus gitu dia. Kasih contoh. Nah, sekarang Nah. firman itu di dalam kitab saudara itu berasal dari 3 kata dalam bentuk Yunani, ada 2 lagi dalam bentuk Hebrunya. Makanya saya tanyakan, ya Anda bilang Yesus itu kalimatullah, Yesus itu kalimatullah. Sekarang coba pakai parameter bahasa kitab saudara yang Ibrani. Yesus itu dafar Elohim atau amar Elohim? Bingung. Masuk angin, muntah-muntah, mencret. Tahu nggak? Ini di Ali Imran 45. Kau baca itu Ali Imran 45. Anda ngapain bahas-bahas Al-Quran? Al-Quran udah ready di sini. Sekarang kitab Anda dulu yang Anda pahami. Anda tahu nggak dafar Elohim dan amar Elohim? Tahu nggak? Apa itu? Apa itu? Kitab sendiri nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Bang sampai mengambil frasa Al-Quran? Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih. Kasih contoh, Pi. Ketika Tuhan berfirman, jadilah handphone gitu loh. Gitu aja. Dia tadi bawakan izin ya Pak Palopo ya. Gak apa-apa deh, kita dubung langsung nih. Pada saat Anda membawakan Ali Imran ayat 45, ya kita masuk aja deh, nggak apa-apa. Izin ya abang-abangku semua. Pada saat Anda membawakan Ali Imran, tunggu ya. Ali Imran ayat 45. Ini nih memang KPK nih kawan-kawan. KPK itu kaum pemelintir kitab. Isqalatil malaikatu ya Maryam ya. Ingatlah ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, Innallaha yubasyyiruka bikalimatihi minhu. Nah, tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Allah tuh. Kalimatullah kan? Permasalahan Anda kan? Nah, apa yang Anda dapati pada ayat 45 ini? Apa-apa? Isa adalah roh Allah yang ditiupkan. Hah? Mana roh Allah di sini? Mana itu kata roh? Ada di Al-Anbiya. Bapak jangan yang 1. Tadi bahas Ali Imran, sekarang Al-Anbiya. Gimana sih? Ali Imran dulu clearin, Ali Imran 45. Ya. Silakan. Iya, sekarang Ali Imran 45 dulu clearin. Jangan kabur-kabur lah kan, biar cepat clearin dulu. Ada apa di sini? Isa itu kalimatullah gitu. Itu jelas itu. Sekarang baca ayat 47-nya.
Baca ayat 47-nya. Dia nggak cuma ayat paham, 45 dia nggak doang. paham kalau begitu. Dia harus dikasih gambar gitu loh. Ini Iya. susah dia. Jadi gini Pak. Kalimatullah itu sebentar ya. Gini loh. Gini loh. Pada saat kalian nge-framing Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, maksudnya firman Allah yang jadi manusia, nggak gitu bre. Soalnya di ayat 47-nya itu secara jelas tuh. Pada saat Maryam berkata, mana mungkin aku punya anak ya, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa jawab Allah di sini? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Itu ciptaan. Ciptaan dari Roh Allah yang dititipkan kepada Maryam. Begini definisinya. Aduh, kamu ini lambat benar gitu ya. Allah roh Allah lagi dari tadi. Tunggu. Saya kasih kamu definisinya. Gini, dia harus diginiin. Nah, ini kan ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu ya. Menciptakan sesuatu ini, dia cukup berkata, kun, jadilah korek. Nah, ini korek jadi. Allah tetap ada. Ini korek. Nah, kalau kita larikan ke Isa Al-Masih itu, Allah mengatakan, jadilah kau. Jadi, lalu malaikat datang meniupkan roh atas izin Allah. Maka hiduplah ini barang ini. Hidup ini. Begitu. Bukan, ini adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dia cukup mengatakan, jadilah. Jadi ini barangnya. Ya kan? Lalu malaikat datang. Dengan izin Allah meniupkan roh ke dalam janin Isa Al-Masih itu, makanya hidup. Allah itu tetap. Oh, Jadi mungkin barang ini terjadi karena ucapan Allah, kalimat Allah. mungkin Dia gini. mengatakan, kun itu. Mungkin gini Bang Palopo. Mungkin menurut Bang Redway ini firman Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Iya, dia mau larinya ke situ. Wah, Satu-satu. kacau itu. Betul. Kacau. Betul Bang Redway ya. Betul. Firman Allah itu adalah Allah gitu. Kalau firman Allah adalah apa seharusnya? Loh, enggak, saya tanya, jangan tanya balik. Kamu kalau saya tanya dijawab, jangan tanya balik. Ya, bagian dari Allah ya Allah dong. Oke, baik. Kalau perkataan kamu, apakah kamu? Iya, betul. Oke, pertanyaan. Oke, sabar, tenang. Ya, perkataan kamu adalah kamu ya, sepakat? Berasal dari Oke. Oh, berasal atau kamu? Berasal atau kamu? saya. Oh, bukan kamu. Dari asalnya dari saya. Ya, asalnya dari kamu. Apa kamu atau bukan itu? Iya, saya. Oh, perkataan kamu adalah kamu. Betul. Iya. Oke, perkataan kamu adalah kamu. Kalau kamu berteriak ke sumur yang dalamnya 100 meter, kemudian suaramu nyampe di dasar sumur, yang nyampe di dasar sumur itu kamu juga, berarti? Ya, suara saya toh. Loh, katanya kamu. Suaranya saya. Lah iya, suara kamu kan kamu. Suara saya. Lah iya, suara kamu kan kamu kan? Ya, suara saya sampai di dasar sumur. Loh lah iya, suara kamu adalah kamu katanya tadi. Ya, suara saya sampai di dasar sumur. Loh, enggak, tadi pertanyaan saya kan, apakah suara kamu adalah kamu? Iya, kan gitu kamu jawab tadi. Berasal dari saya. Loh enggak, kamu tadi bilang, saya tadi tanya, apakah suara kamu adalah kamu? Oh iya, gitu. Berasal dari saya. Oh, berarti bukan kamu. Ya, berasal dari saya. Lah ya, berarti bukan kamu kan? Loh, kamu maksa sih? Loh, kamunya di mana? Oke, kamunya di mana kamunya? Ya, kan saya udah berasal dari Enggak, saya. kamunya di mana? Posisi kamunya pada saat berteriak di mana kamunya? Di sini. Enggak, pada saat kamu berteriak di atas sumur, kamunya di mana? Ya, di posisinya di atas sumur. Ah, yang sampai di bawah itu kamu atau bukan? Ya, suara saya. Pertanyaan saya, yang sampai di bawah sumur itu A kamu, B bukan kamu. Yang mana? Suara saya. Saya nggak tanya suara, saya tanya yang sampai di dasar sumur itu apakah A kamu, B bukan kamu. Saya nggak tanya suara. Saya nggak jawab seperti pertanyaanmu. Ya. Masuk angin ya. Padahal pertanyaan saya, yang nyampe di dasar sumur, yang nyampe salah pula. Dengerin, kok salah pertanyaan, kok disalahkan itu loh. Dengerin, yang nyampe di dasar sumur itu benar, gampang aku kalau ditanya. Coba Bang Balu tanya aku Bang. Coba.
Ya. Oke. Ketika Bang Ardiansa berteriak dari atas sumur, nah yang nyampe ke bawah itu suara siapa? Suara saya tapi bukan saya. Nah, udah jelas itu. Coba Selesai. selesai. Karena saya di atas sumur, yang nyampe di dasar sumur bukan saya, tapi gelombang suara saya. Nah, Apa bedanya? Ya bedanya kalau gelombang suara bukan saya. Kalau saya yang mengeluarkan gelombang, kalau gelombang itu keluar dari saya. Nah, beda. Firman Tuhan berbicara. Jangan kemana-mana. Sekarang saya tanya, jangan kemana-mana. Kalau kamu berteriak di dasar sumur, dengerin dulu. Saya nggak boleh ngomong nih. Saya sabar. Kalau kamu berteriak di dasar sumur, di atas sumur, yang nyampe sumur itu, kamu tadi kan menyamakan perkataan dengan kamu. Berarti kamu ya. Oke ya, yang nyampe di dasar sumur apakah A, kamu, B, bukan kamu. Yang mana? Suara saya. Loh, aku nggak tanya suara. Saya juga nggak jawab pertanyaanmu. Salah pertanyaan. Lanjut yang lain, udah oleng dia. Bengkoknya mengalir sampai migdal leher. ini Bang, dia menganggapnya begini. Contoh gini kan. Ini orang nih. Firman Masuk Tuhan. angin. Ya, firman Allah. Lanjut Bang Palopo, biar Jadi saya begini, mute dulu. Nah, Ini dengerin dulu Bang Ledre ya. Ketika saya menghujat Bang, Anda, ya kan? Saya menghujat Anda. Pak siapa ini? Pak Regway. Kamu bla 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 bla. Ya kan? Yang ditangkap itu suara saya atau saya? Suaramu. Bukan saya. Ya, suaramu yang berasal dari kamu. Nah, oke. Kalau begini Pak, saya beranalogi. Kalau suara saya adalah saya menghina Pak Regway. Gini, Terus Bang pengaduan ke Palopo. polisi. Ya. Bang yang Palopo. ditangkap itu saya atau suara saya, Pak? Nah, Ya, suaramu berasal dari suaranya ditangkap. Pak Redwi, firman itu merupakan individu atau bukan individu? setelah jadi manusia jadi individu. Enggak, sebelum itu firman itu di Yohanes 1 ayat 1 itu loh. Firman itu adalah Allah. Nah, firman itu termasuk individu atau bukan? Firman itu bukan benda ya. Loh, firman apa? Apa firman? Firman itu bukan benda. Firman itu adalah Oh, firman bukan kata benda berarti? bukan benda berbentuk kan. Oh, tapi kata benda bukan? Loh, kata benda apa? Loh, firman itu kata benda atau bukan? Ya. Saya tanya, firman itu kata benda bukan? Saya nggak tahu firman itu adalah perkataan Allah. Itu aja. Kalau harus kata benda, kata apa? Kenapa? Loh lah ya, kata benda bukan? Firman itu adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah. Oh, perkataan Tuhan. Berarti perkataan Tuhan itu apakah Tuhan? Perkataan Tuhan, ya Tuhan adalah bagian dari Tuhan. Oke. Apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Yang mengatakan Tuhan loh. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Perkataan Tuhan ya berasal dari Tuhan. Saya nggak tanya itu. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin. Apakah perkataan Tuhan adalah individu Tuhan itu sendiri? Tuhan itu bukan individu. Pertanyaanmu salah. Oh ya udah, hakikat. Apakah perkataan Tuhan itu adalah hakikat Tuhan Ya, itu sendiri? Betul. Oke ya, betul ya. Apakah perkataan right way itu adalah hakikat right way sendiri? Betul. Hakikat right way apa? Manusia. Manusia. Oke, berarti perkataan right way adalah manusia juga. Perkataan right way ya berasal dari right way. Enggak, saya nggak tanya berasal. Saya nggak tanya berasal, bro. Loh, terus apa? Kan di Tuhan tadi kan Anda nggak bilang berasal. Loh, firman Tuhan berasal dari Tuhan dong. Oh, berarti bukan Tuhan. Hakikatnya dari Tuhan. Apakah hakikatnya sama dengan Tuhan? Iya, betul. Sama, betul? Oh, sama. Berarti hakikat suara Anda adalah sama dengan Anda, betul? Ya, aku kan nggak sama dengan Tuhan. Loh, enggak. Ini kan analogi.
Analogimu salah. Lo kok salah lagi? Jangkrik. Loh, ini nggak bahas soal maha kuasa, bro. Aku tahu kamu bukan maha kuasa. Tuhan memang maha kuasa. Aku tahu. Tapi kita nggak bahas itu. Gitu loh. Yang sedang kita bahas adalah, dengerin. Yang sedang kita bahas adalah konsepnya. Kalau konsep itu bisa dipakai di mana-mana. Yang namanya konsep Konsep kan bisa dipakai di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, apakah suara kamu adalah hakikat kamu sendiri? Suara saya ada hakikat saya, betul. Berarti sepakat ya, suara kamu adalah hakikat kamu sendiri, betul? Hakikat kamu apa? Manusia. Suara kamu apa hakikatnya? Enggak, ya suaraku lah. Enggak, hakikatnya apa? Saya nggak tanya berapa. Hakikat suaramu apa? Hakikat suaraku ya suaraku. Loh, hakikat suara kamu katanya sama dengan hakikat kamu. Kalau hakikat kamu adalah manusia, berarti hakikat suaramu adalah manusia, betul? Ya, hakikat suara berasal dari manusia, bukan dari. Loh, saya nggak tanya berasal. Saya nggak tanya berasal. Saya nggak tanya itu, bro. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, kalau hakikat kamu adalah manusia, kamu tadi kan bilang hakikat suara saya ya sama dengan saya. Oh, sama. Oke, sepakat? Iya, sepakat gitu tadi katanya. Berarti kalau hakikat kamu adalah manusia, berarti hakikat suaramu adalah manusia, betul? Bukan. Bukan. Kacau tanya jangkrik. Kacau, ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak nyadar nggak sih kalau Bapak itu goblok, Pak? Nyadar nggak sebenarnya? Sadar. Lo enggak. Saya tanya simpel, Pak. Bapak nyadar atau enggak kalau Bapak itu goblok? A, nyadar, B, enggak. Yang mana? Gantian saya ngomong. Enggak. Tunggu. Pak, dengerin pertanyaan saya. Bapak nyadar atau enggak kalau Bapak itu goblok? A, nyadar, B, tidak sadar. Yang mana? Apa? Saya itu menyadari bahwa saya tidak menurunkan level. Enggak, dengerin pertanyaan saya, dengerin. Apakah Bapak sadar kalau Bapak itu goblok? A, sadar, B, enggak sadar. Yang mana? Enggak, ini. Apa? Kalau saya ini Bang Billy nih. Logika Anda, saya menurunkan level. Enggak, jangan kemana-mana. Apakah Bapak itu sadar kalau Bapak itu goblok? A, sadar, B, enggak. Yang mana? Saya jelasin dulu. Anda kan Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Bapak sadar kalau Bapak itu goblok? A, sadar, B, tidak. Yang mana? Tidak sadar ya, pantas. Pantas kalau nggak sadar kan nggak sadar kalau goblok ya, pantas. Saya kan tidak menurunkan level logika. Lah iya, kan gini loh. Kan Bapak nggak sadar kalau Bapak goblok ya, pantas kalau Bapak nggak sadar gitu loh. Karena kan nggak sadar. Saya jelasin. Bener nggak? Saya ngomong. Bener nggak? Anda mau jawab A kena, mau jawab B juga kena gitu loh. Tidak boleh nggak saya ngomong? Kena dua-duanya. Tidak boleh nggak? Ya boleh, silakan. Boleh. Anda kan mau menyamakan bahwa manusia dengan Tuhan. Itu konsepnya yang saya samakan. Konsep loh. Tidak ada konsep analogi tadi loh. Saya kan bilang konsep. Lah kok nggak ada? Nah, kalau saya bilang ada gimana? Hah? Kalau saya bilang ada gimana? Apanya? Anda kan bilang nggak ada. Terus saya bilang ada, gimana? Ayo. Apanya yang ada? Loh, analogi. Saya tadi kan sedang menganalogikan antara konsep Tuhan yang Anda bangun di dalam kekristenan, bahwasanya firman itu adalah Tuhan, firman itu adalah Allah, berarti firman itu hakikatnya adalah Allah, kan itu. Saya bawa analogi Anda, konsep Anda itu, saya bawa konsep Anda ke dalam analogi manusia, gitu loh. Nah, kalau Anda mau membawa itu konsepnya itu ke saya, silahkan. Konsep Tuhan itu apa? Nah, mana-mana ini, gimana lah ini? Konsepnya konsep manusia, menurut logika Anda sebagai manusia. Kelihatan goblok. Kalau sekarang konsep Tuhan kayak apa? Ada nggak yang teman-teman? Tuhan bukan. Tuhan roh atau bukan? Atau batu? Enggak. Bang Ardiansah, tadi dia tadi coba untuk bertanya,
pertanyaan dia katanya kita abang mau coba menyamakan konsep Tuhan dengan manusia. Padahal pada hakikatnya dia sendiri yang mau menyamakan, mereka sendiri yang menyamakan Tuhan dengan manusia. Bukan Ya, emang. menyamakan, saya nggak menyamakan. Tapi Tuhan itu kan roh. Dia adalah roh. Anda samakan dengan manusia. Oh, Tuhan roh bukan daging. Tuhan roh ya, bukan daging. Roh yang jadi turun ke dunia jadi daging. Loh, yang benar yang benar itu Tuhan itu roh atau daging? Saya tanya. Kan beda dimensi. Enggak, saya tanya simpel. Tuhan itu roh atau daging? Tuhan itu roh lah. Bukan daging kan? Siapa yang bilang? Mau ditakoni deh. Tuhan itu roh apa lagi? Kalau gitu tuh. Ya udah, oke. Menurut Anda Tuhan itu roh atau daging? Menurut Anda, jangan menurut saya. Di dalam manusia ada apa? Saya nggak tanya di dalam manusia. Saya tanya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Tuhan. Menurut Anda Tuhan itu roh atau daging? Setelah menjadi manusia jadi daging. Setelah menjadi manusia, jadi Tuhan itu daging. Di dalam manusia ada roh nih ya. Kalau roh berarti roh berubah menjadi daging gitu maksudnya? Di dalam manusia ada roh. Enggak, dengerin dulu. Berarti roh berubah menjadi daging. Sepakat? Bukan roh berubah menjadi daging. Loh. Logika Anda terlalu dasar banget. Anda terlalu Loh. Pertanyaan saya simpel. Roh Tuhan Anda kan roh, betul? Ya, roh telah berubah menjadi daging, betul nggak? Ya, betul. Firman kan roh, betul kan? Betul. Setelah berubah menjadi daging, hasil akhirnya daging atau roh? Hasil akhir. Di dalam daging ada roh. Hasil daging. Saya tanya hasil akhir kok. Hasil akhirnya kok Anda kok selalu harus hasil akhirnya daging atau roh? Hasil akhirnya tuh daging itu maksudnya Anda menggambarkan daging itu seperti apa? Kan daging. Yohanes 1:14 kan daging. Iya, daging. Tapi daging itu seperti itu kan kali ada kata-kata kiasan. Jadi masa daging babi, Pak, gimana sih? Ya kan manusia, betul. Lah ya, hasil akhirnya tuh daging atau bukan? Hasil akhirnya. Iya, manusia. Lah ya, hasil akhirnya manusia atau roh? Di dalam manusia ada roh enggak? Loh, saya tanya dulu, jawab dulu. Hasil akhirnya di ayat itu nggak usah ditambahi ya. Di ayat itu Yohanes 1:14 ada nggak tulisan roh? Apanya? Tulisan roh ada nggak? Yohanes 1:14. Tulisan roh. Oh, berarti ditambahin sendiri ya? Ya nggak ditambahin sendiri, itu juga jelas kok. Loh, lah kalau nggak ditambahin sendiri, berarti siapa yang bilang itu roh? Ayo. Siapa yang bilang itu roh? Tuhan roh atau bukan? Loh, jangan tanya balik, saya tanya Anda. Nah, Tuhan itu roh. Tuhan itu roh. Roh telah dengerin. Tuhan itu roh. Roh kan firman kan roh. Lah berarti firman telah menjadi daging. Pertanyaan saya, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh di situ? Atau firman telah dengerin. Di situ tulisannya yang tertulis, apakah A, firman telah menjadi daging, atau B, firman telah menjadi roh, atau C, firman telah menjadi daging dan roh? Yang mana? Firman telah menjadi manusia, daging itu manusia. Ada rohnya nggak di situ tulisannya? Ada rohnya nggak? Ada nggak tulisan roh? Loh, nggak perlu ada tulisan roh. Loh, nggak perlu, berarti tambahin sendiri. Ditambahin sendiri. Aduh, kacau. Kalau Tuhan mau datang ke dunia dengan cara apa? Coba saya tanya. Tuhan kalau mau datang ke dunia dengan cara bagaimana? Oke lah Bang Dian, makin muter-muter Bang Dian. Turun dulu lah Bang Dian. Jangan Bang. Abang jaga aja di sini dulu. Jaga dulu di sini. Siap. Aku habis ini mau sholat maghrib. Jaga dulu ya, gantian ya. Gantian juga. Oke.
Jadi di Yohanes 1:14 saya tanya. Yang tertulis di Yohanes 1:14 itu apakah firman telah menjadi daging, atau B firman telah menjadi roh, atau C firman telah menjadi daging dan roh? Yang mana yang benar? Firman telah menjadi, semuanya benar itu. Yang tertulis. Yang tertulis. Loh, kok nggak usah yang tertulis, ngarang berarti? Firman itu telah menjadi. Berarti enggak. Anda bilang nggak usah yang tertulis. Ngarang berarti. Kok ngarang gimana sih? Loh, Orang yang jelas tertulis apa? firman itu Sekarang saya tanya, yang tertulis apa? Yang tertulis di situ? Apa? Loh, baca Yohanes 1:14, yang tertulis apa? Yohanes 1:14 yang tertulis apa? Ya, baca, ayo dibaca. Silakan baca. Coba Yohanes 1:14 baca, silakan. Firman itu telah menjadi manusia. Itu bahasa original teksnya adalah sarx egeneto, betul? Ya, betul. Nah, sarx itu artinya apa? Sarx itu artinya apa? Sarx itu artinya apa? Coba jawab. Nggak tahu, saya nggak belajar itu. Sarx itu artinya daging, Pak. Ya daging ya boleh, memang. Oke, di situ tulisannya firman telah menjadi apa? Daging, atau firman telah menjadi roh, atau firman telah menjadi daging dan roh. Yang mana yang benar? Firman telah menjadi manusia. Loh, itu salah terjemah. Yang benar tuh daging, sarx egeneto itu ngeyel sih. Ya sudah, menurut Anda daging ya sudah daging. Bukan menurut saya, itu yang tertulis di kitabnya. Ya sudah. Lah iya, sarx kan. Coba baca original teksnya. Coba baca. Terus kenapa? Kesimpulannya apa? Bukan manusia tulisannya. Kalau manusia itu antropos. Loh, kok bukan manusia? Loh, nih aku tunjukin ya. Jangan kemana-mana. Tunggu dulu. Anda percaya dengan original? Jangan dengerin dulu. Diem. Nih, aku buka ya. Nggak usah. Aku buka. Nih. Nih ya, nih. Kok kelamaan ini loh. Ini loh. Dengerin dulu. Nih. Kai hologos sarx egeneto. Sarx ini apa? Sarx ini daging. Oke. Ini loh, daging. Nah, yang tertulis di sini, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh. Terus kalau menjadi daging kenapa? Saya tanya, yang tertulis di situ, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi roh? Yang tertulis itu loh. Ya udah, ngikut kamu daging, terus kenapa? Daging berarti bukan roh kan? Loh, firman kok di dunia loh, mana? bukan roh kan, tapi kesimpulannya. Katamu daging gimana sih? Loh lah iya kan, bukan roh kan? Sepakat dulu kita, bukan roh, sepakat? Firman roh apa bukan? Loh, iya, rohnya kan telah menjadi daging, rohnya. Roh telah menjadi daging. Roh ini, firman kan roh. Roh itu berubah menjadi daging. Telah kan berarti sudah. Telah menjadi daging. Hasil akhirnya apa? Hasil akhir. Terus kenapa? Hasil akhirnya tunggu. Saya tanya, hasil akhirnya roh atau daging? Daging. Ya udah daging, terus kenapa? Berarti bukan roh kan? Loh, di dalam daging ada roh nggak? Loh, kok di dalam daging ada roh? Saya tanya yang tertulis. Yang tertulis. Di dalam daging ada roh nggak? Oh, nggak ada tulisan roh. Mana tulisan roh? Mana tulisan roh? Mana? Ayo coba kita baca. Dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Mana tulisan roh? Mana? Mana? Kalau kamu nggak bisa baca Alkitab, ya baca Al-Quranmu aja. Yang nggak bisa baca tuh lu aja nggak paham bahasa lu. Kalau kamu nggak bisa baca Alkitab, baca Al-Quranmu aja. Oh, kamu bisa baca ini rupanya. Coba baca. Ya baca Al-Quran terjemahan. Enggak ini yang asli, original text. Baca. Nggak bisa, memang nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa berarti. Udah lanjut. Iya, taruh. Ya udah. Silakan Kang Yans. Kang Yans aku titip dulu ya, Kang Yans ya. Aku jadiin moderator Kang Yans. Nanti kalau butuh diturunin silakan diturunin. Kalau mau dinaikkan silakan dinaikkan. Sama-sama. Ya. Sebentar lagi nih. Aku mau sholat. Aku mau sholat. Lanjut dong. Lanjut dulu. Silakan Kang Yans.
Aku mau sholat ya. Udah, kamu udah lari aja.